Putri Waluyo dengan NIM 19624108. Halo, perkenalkan aku Gabriela Mulia Sustia dengan NIM 196241032. Yuk simak video kita. Paling seru itu pasti kalau udah datang waktunya liburan. Pasti banyak orang berbondong-bondong merencanakan liburan, seperti ke Banyuwangi, ke Bali, atau sampai ke luar negeri seperti Jepang, London, atau yang lainnya. Apalagi tambah seru kalau kita udah mulai di liburan, mulai datang ke bandara, lalu check-in tiket pesawat, terus udah duduk di pesawat, lalu kita mulai perjalanannya. Tapi pernah nggak sih kalian saat duduk lama di pesawat tiba-tiba ngerasa kakinya rasanya sakit banget? Nah, itu bukan sekedar nasib sial aja, tapi ada ilmu fisiologi di balik itu semua. Yuk simak penjelasan dari kita. Wajar banget kalau orang merasa kakinya mati rasa atau kram pada saat perjalanan panjang. Ini tandanya tubuh kita minta bergerak. Gejala ini muncul dari kombinasi biolistrik otot, sirkulasi darah yang terhambat, dan posisi stasis. Nah, pada level organ, sistem muskuloskeletal itu berperan penting untuk sistem kardiovaskular. Nah, caranya itu lewat mekanisme skeletal muscle pump. Nah, kontraksi pada otot betis akan menekan vena dan mendorong darah kembali ke jantung. Saat kita duduk lama di pesawat, pompa ini berhenti bekerja. Maka akibatnya terjadi pooling darah pada tungkai yang meningkatkan tekanan pada otot dan juga saraf. Inilah yang membuat betis kita terasa kaku, berat, dan juga bahkan kram. Pada level jaringan, otot rangka dan jaringan pembuluh darah bekerja sama. Saat duduk lama, pembuluh darah di tungkai bisa tertekan, aliran darah lambat, dan otot kekurangan oksigen. Serabut otot yang kekurangan suplai energi jadi rentan kontraksi berlebihan. Serabut saraf sensorik juga bisa teriritasi, menambah rasa nyeri dan kram. Lalu apa sih yang membuat otot itu berkontraksi secara terus-menerus? Nah, pada tingkat sel ini, ion Ca2+ itu menumpuk lalu membuat filamen aktin dan filamen miosin nempel terus. Tapi normalnya ATP akan memutus ikatan ini. Tapi kalau ATP kurang karena aliran darah yang terbatas, kontraksi akan menjadi susah lepas. Itulah kenapa otot menjadi berkontraksi lebih lama atau otot kejang menjadi lebih lama. Di level molekular, kram muncul karena gangguan mekanisme biolistrik sel otot. Normalnya, ion natrium masuk untuk depolarisasi, lalu kalium keluar untuk repolarisasi. Saat impuls saraf datang, kanal kalsium di terminal sinaps terbuka. Terlepaslah neurotransmitter asetilkolin yang kemudian diikat reseptor nikotinik di otot. Natrium masuk sehingga terjadilah potensial aksi. Masalahnya, duduk lama bikin aliran darah lambat, pH jaringan menurun, dan ion kalium menumpuk di luar. Akibatnya, repolarisasi melambat, otot lebih mudah tembak sinyal tanpa kontrol, sehingga terjadilah kontraksi mendadak alias kram. Secara klinis, duduk terlalu lama saat traveling bisa menimbulkan masalah yang serius. Studi oleh Okinoka et al. Pada tahun 2021 dengan judul ini menunjukkan hanya dengan duduk diam selama 2 jam, kekakuan pada otot betis akan meningkatkan secara signifikan. Nah, hal ini dibuktikan dengan ada kenaikan shear wave velocity atau SWV yang mengindikasikan adanya tekanan intramuskular yang lebih tinggi. Nah, menariknya, cukup dengan leg raising selama 3 menit, SWV akan langsung turun. Artinya, gerakan sederhana yang ini mampu mengurangi tekanan otot, serta memperbaiki aliran darah dan mencegah gejala seperti kram
edema. Caranya mudah, gerakan pergelangan kaki, berdiri sebentar, atau jalan dilarang pesawat. Ingat, tubuh kita butuh listrik dan aliran darah yang lancar biar gak mogok di perjalanan. Jadi, kalau lagi traveling jauh naik pesawat, jangan lupa gerakin kaki, bukan cuma biar nyaman, tapi juga menyelamatkan kesehatan otot dan juga pembuluh darah kita. Tubuh kita bekerja dengan listrik, ion, otot, dan sirkulasi yang luar biasa canggih. Tapi kalau kita lupa gerak, sistem itu bisa berbalik menyerang kita. Nah, dalam bentuk kram. Jadi, traveling sehat itu wajib biar sampai tujuan tetap fit.